Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Adeningrum, NIM 1919001214 dari kelas BKE semester 3. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi digital dalam bimbingan dan konseling. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cara menumbuhkan pribadi sehat. Nah, sebelumnya pasti kita pernah mendengar kalimat pribadi yang sehat, mental pun sehat. Kalimat itu terasa tidak asing ya bagi kita. Jadi, apakah antara pribadi yang sehat dan mental itu berhubungan? Ya, berhubungan karena pada dasarnya jika individu memiliki pribadi yang sehat, mentalnya pun sehat. Nah, tapi kita perlu garis bawahi nih di sini. Kalau kita mendengar kalimat pribadi sehat, pasti kita akan langsung terpikir, oh, fisik atau badannya sehat gitu. Nah, sebenarnya bukan hanya terfokus pada badan dan fisik saja, tetapi juga pada mental dan juga pada jiwa. Nah, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini banyak orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan, bosan karena terlalu lama di rumah, tidak bisa keluar, tidak bisa bermain dan bertemu dengan teman-teman. Pada peserta didik, mereka mungkin yang tadinya pembelajarannya dilakukan secara offline diganti secara online atau daring, dimana mungkin kondisi-kondisi begini menimbulkan stres, dimana jika stres ini berkepanjangan atau berkelebihan atau berkelanjutan, maka akan mengganggu mental individu atau mental seseorang. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan pribadi yang sehat ini? Sebelumnya, menumbuhkan pribadi yang sehat ini tidak terfokus hanya pada masa remaja atau dewasa, lebih baik itu pada masa anak-anak. Jadi ketika pada masa anak-anak, jadi peran yang paling penting itu peran orang tua dan juga peran keluarga, karena keluarga merupakan tempat pertama anak belajar. Nah, jadi di sini peran orang tua yaitu membangun dan mendukung anak agar mempunyai pribadi yang sehat, agar nanti pada dewasa, pada remaja dan seterusnya dia akan membawa pribadi yang sehat itu dalam kehidupannya. Nah, kembali ke topik awal atau topik inti, bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan pribadi yang sehat itu? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu selalu berpikiran positif atau positive thinking. Ketika kita atau individu selalu berpikiran positif baik kepada dirinya sendiri maupun pada orang lain, maka dia akan menghalau pikiran-pikiran yang negatif baik pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain. Nah, karena itu merupakan salah satu ciri untuk menumbuhkan pribadi yang sehat, karena pada dasarnya memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif itu dapat menimbulkan stres. Nah, ketika stres itu berkelanjutan atau berkepanjangan, maka akan mengganggu mental seseorang. Nah, jadi pada poin 1 yaitu upayakan untuk selalu berpikiran positif pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, selanjutnya pada poin 2 yaitu mampu bersosialisasi dengan baik. Ketika individu mampu bersosialisasi dengan baik, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, maka itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan pribadi yang sehat. Nah, gimana sih Kak, sekarang kan lagi pandemi begini, kita kan nggak bisa ketemu langsung, kumpul-kumpul langsung kayak biasa. Nah, kan kita punya handphone, bisa tuh dimanfaatin buat bertukar pesan, video call, yang pada intinya tuh kita menggunakan media yang masih bisa menghubungkan kita dengan orang lain walaupun secara tidak langsung. Jadi pada poin 2 yaitu mampu bersosialisasi dengan baik. Lanjut pada poin 3 yaitu melatih bertanggung jawab. Ketika individu memiliki atau melatih bertanggung jawab, maka ia akan selalu berhati-hati dalam bertindak, melakukan sesuatu, cermat dan juga disiplin. Jadi baik tuh untuk melatih atau menumbuhkan pribadi yang sehat, bertanggung jawab pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Lanjut pada poin keempat yaitu jangan malu dan jangan sungkan untuk mengatakan tolong, maaf, dan juga terima kasih. Tolong ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain, karena pada hakikatnya kita merupakan manusia merupakan makhluk sosial di mana kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Nah, lalu poin kedua yaitu maaf jika kita mempunyai atau memiliki kesalahan kepada orang lain. Minta maaf tidak akan menjatuhkan harga diri kita. Lalu yang ketiga itu terima kasih. Terima kasih merupakan salah satu bentuk penghargaan kita terhadap orang lain. Nah, jadi pada poin ketiga ini biasakan dalam kehidupan kita untuk selalu mengatakan tolong jika kita membutuhkan pertolongan, maaf jika kita mempunyai kesalahan, dan terima kasih sebagai bentuk penghargaan kita terhadap orang lain. Nah, ketiga poin ini harus tuh kita biasakan dalam kehidupan kita. Nah,
poin yang 4 tadi ini harus kita laksanakan agar kita memiliki pribadi yang sehat gitu. Ketika pribadi sehat, maka mentalnya pun akan sehat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian atau tutur kata saya ada kesalahan atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.